Shalom. Shalom. Shalom, Kak. Shalom, Halo, Kak. Kak. Halo. Shalom. Jelas gak suaranya? Jelas kok, jelas masuk. Oke. Saya bersyukur sekali bisa bergabung di PD Imagode sore hari ini ya. Udah sore nih ya. Udah bukan siang lagi. Dan bisa ya kita berbagi berkat ya satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Oke, sebelumnya kita kembali yuk, kita tundukkan kepala kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur sore hari ini Engkau memanggil kami semua untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, di mana kami menerima kelegaan, kami memperoleh ketenangan, kami mendapatkan apa yang kami cari, yaitu kepenuhan. Roh-Mu lah yang sanggup memenuhi kami, Roh-Mu lah yang sanggup memenuhi kami, Roh-Mu lah yang sanggup mengerjakan hal-hal yang baik di dalam diri kami. Inilah rumah-Mu, inilah bait-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus dalam diri kami saat ini. Biarlah setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan, sabdanya yang hidup, yang disampaikan oleh hamba-Mu yang tidak berguna ini, boleh memberikan penghiburan, memberikan sukacita, dan mengubahkan hati kami semua saat ini. Kami rindu dibentuk, kami rindu diubahkan, kami rindu boleh semakin serupa seperti Yesus sendiri. Kepadamu Bapa kami serahkan segala doa ini dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom sekali lagi. Shalom. Ya. Shalom. Bersyukur sekali. Saya ingat sekali PD Imagode yang pernah saya layani dulu itu teman-teman lama ya. Ini kalau saya lihat sekarang wajahnya ini udah generasi keberapa nih kira-kira nih? Generasi ke-10 kali ya. Nah, ya tapi anyway, bersyukur banget bisa ngelihat, coba saya lihat partisipannya. 31. Ya namanya pandemi gini fluktuatif ya. Kadang penuh banget gitu ya. Semangat orang tuh naik turun gitu ya. Kalau lagi semangat turun. Tapi ya itulah dinamika hidup ya. Kadang memang hidup tidak selalu memberikan kita hal-hal yang menarik terus. Kadang hidup memberikan kita hal-hal yang menantang kita kadang-kadang. Nah, sore hari ini kita mau seperti tema yang sudah disampaikan oleh Bro Rocky. Bro Rocky kasih tema buat saya untuk dibagikan. Get ready to be fruitful. Oke. Apa itu artinya? Siap untuk berbuah ya, untuk berbuah banyak bahkan fruitful. Kita perlu mengetahui dulu, kalau kita bicara berbuah itu tidak serta-merta itu keinginan dari diri kita sendiri. Ya. Berbuah itu bukan hal yang mudah. Ya. Karena sebelum berbuah itu ada benih dulu yang harus ditanam. Nah, setelah ada benih yang ditanam, lalu harus bertumbuh dulu, ya kan? Nah, setelah bertumbuh, dari mulai pertumbuhan yang kecil, perlahan dia mengalami pertumbuhan yang besar, ya kan? Setelah dia bertumbuh besar, barulah dia berbuah. Nah, saya boleh dong tahu teman-teman di sini, mostly ya, kebanyakan dari kita semua yang ada di ruangan Zoom ini, boleh tahu berapa orang yang sudah bekerja? Mungkin bisa kasih respons di apa ya? Di reaction boleh. Coba kasih jempolnya di reaction. Ada 1, 2, 3, 4. Rocky 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah, banyak juga ya. Oke. Ya, ada yang udah hilang lagi tombolnya. Nggak apa-apa. Taruhlah ya, ini 33 ya, termasuk saya sendiri.
saya juga sudah bekerja, dan kita semua rata-rata di sini bekerja hampir setengahnya lah ya. Kayak 60% termasuk yang mungkin nggak mau kasih, mungkin karena pakai handphone juga bisa, nggak masalah. Yang mahasiswa berarti sisanya gitu ya, atau masih sekolah gitu, it doesn't matter, nggak apa-apa. Oke. Pertama-tama kita tahu dulu siapa diri kita, ya. Setiap orang itu dibentuk oleh berbagai peristiwa dalam hidupnya sejak kecil, ya. Karakter kita dan kehidupan kita adalah gabungan dari berbagai macam latar belakang. Latar belakang kita sejak dulu, sejak kita kecil. Sejak dari kita sekolah, ya, dari SD, terus kita mulai memiliki pertemanan, kita mulai memiliki kehidupan sosial gitu ya. Bahkan sampai dengan hari ini ya, di mana hidup kita sangat dipengaruhi ya oleh tren sosial media ya. Bahkan dunia ini sudah berubah gitu. Bagaimana cara dunia ini berinteraksi dalam beriklan gitu ya. Bagaimana sebuah produk-produk itu bisa sampai diterima di masyarakat gitu ya. Bagaimana sebuah perusahaan ya itu bisa terkemuka gitu ya. Semua itu ada peran yang sangat besar di sosial media. Nah, jadi sosial media ini begitu mempengaruhi kehidupan dunia ini. Nah, jadi artinya kalau generasi yang baru lahir nih di hari ini itu tantangannya lebih berat lagi sebetulnya, gitu ya. Nah, apa relevansinya dengan apa yang mau kita dengar gitu dari firman Tuhan pada siang hari ini. Jadi seperti tadi saya bilang, karakter kita itu dan kehidupan kita itu dibentuk dari berbagai macam gabungan, ya. Kita dibentuk sejak kita sekolah, berteman, dan sampai sekarang kehidupan sosial media yang mempengaruhi kita. Itu membentuk cara kita berpikir, ya, membentuk cara kita melihat sesuatu. Nah, ini tantangannya adalah kadang apa yang kita konsumsi gitu ya, terutama melalui platform sosial media ini membuat mata kita tertutup, ya, atau tidak bisa melihat ya dengan hal-hal yang datangnya dari Tuhan, hal-hal yang harus kita lakukan. Karena sebenarnya setiap kita itu sudah diciptakan secara unik masing-masing oleh Allah. Tapi pengaruh yang ada terjadi di sekitar kita itu membuat kita mengikuti, ya kan? Tinggal kita ini mengikuti hal yang buruk atau hal yang baik, gitu ya. Ya, kan ada kalau di sosial media itu ada namanya to be good influencer atau to be bad influencer. Ya, to be bad influencer, ya influence aja dengan hal-hal yang buruk ya. Kita nggak usah sebut nama gitu ya. Kalian pasti juga kayak lebih tahu kali ya. Banyak sekali influencer-influencer yang menggunakan sistem bad influencer itu dan dia punya banyak sekali follower. Gitu. Walaupun awalnya gitu ya, orang membenci dia, tapi lama-lama orang jadi mau tahu tentang dia gitu. Nah, tinggal orang-orang yang ikuti dia itu terpengaruh atau enggak. Kalau to be good influencer, caranya lebih susah gitu karena harus ada sedikit pengorbanan. Yaitu dia harus memberikan hal-hal yang mengedukasi, memberikan hal-hal yang bermanfaat, baru orang mau tahu apa yang dia lakukan. Nah, jadi kalau kita nggak pernah lepas hidup kita ya, pegang handphone, ya kan, selama 24 jam itu, bahkan sampai tidur pun gitu kan, handphone ada di sisi kita gitu. Nah, itu akan mempengaruhi karakter kita sebenarnya pada akhirnya. Jadi keunikan yang Allah sejak semula, sejak kita lahir, keunikan itu sudah dipersiapkan oleh Allah. Itu kemudian dalam perjalanan tantangan itu bisa membelokkan apa yang sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Jadi seseorang yang tidak melihat hal-hal yang datang dari Tuhan itu dalam perjalanannya dia akan berjalan dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan panggilan yang sudah ditentukan oleh Allah sejak semula. Nah, karena temanya adalah get ready to be fruitful. Jadi makanya tadi saya bilang di awal, di zaman ini dengan tanda-tanda zaman yang semakin luar biasa ya, banyak sekali kerusakan gitu ya, bukan saja ekosistem gitu ya, tapi juga behavior gitu ya, macam-macam lah. Ya kita akan menghabiskan banyak waktu untuk membahas itu. Artinya tidak ada obat lagi selain kepada kita
memandang Kristus. Karena kita harus melihat konteks sejak awal ketika Injil disampaikan, itu adalah tujuannya supaya semua orang dipanggil agar menjadi serupa dengan Kristus. Ya, agar menjadi serupa dengan Kristus. Itu ada ayatnya, saya percaya kita semua sudah pernah mendengarnya. Karena apa? Karena seperti yang ada di dalam Roma 2 ayat 23, bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi sejak dulu pun ya, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jadi kalau kita mau berbuah, kita harus tahu dulu, perlu, bahkan sangat perlu untuk mengenal rencana Allah atas hidup kita dengan benar. Kita garis bawahi dulu ya, dengan benar. Kenapa dengan benar? Karena dalam perjalanan hidup kita bisa berjalan dengan tidak benar gitu loh. Tadi yang saya katakan, karakter kita itu sudah dipengaruhi sedemikian rupa sejak kita sekolah, berteman, dan hidup dalam ruang sosial media yang sangat mempengaruhi. Nah, kalian pasti nggak pernah lupa ya, bahwa cara kerja Tuhan berbeda dengan cara kerja manusia. Ya, cara berpikir Tuhan pun sangat berbeda dengan cara berpikir manusia. Coba, siapkan Alkitabnya masing-masing. Kok Abel, sorry kok. Kayaknya beberapa teman-teman ada yang bilang suaranya kekecilan kok. Boleh dideketin kali mic-nya kok. Oke, maaf. Nah, itu dia tadi saya bilang. Sebentar. Segini jelas? Masih kecil? Oke sih. Gimana teman-teman, udah oke belum? Kasih jempol aja coba, kalau kira-kira belum begitu terdengar jelas. Masih sedikit kecil kok katanya. Masih, waduh, saya harus teriak kayaknya. Bercanda. Oke, segini? Oke ya teman-teman ya. Oke. Oke, jempolnya oke, siap. Oke, terima Thank kasih you ya kok, buat. sorry ya kok. Iya, nggak apa-apa. Saya yang terima kasih. Jadi diingatkan, jadi oke, sebentar saya rapihin dulu. Ya. Oke, saya ulang 2 detik, 2 menit maksudnya. Jadi kita mesti tahu dulu, kalau kita dalam hidup kita mau berbuah, kita perlu tahu bahwa sangat perlu ya, kita mengenal rencana Allah atas hidup kita dengan benar. Kenapa saya bilang dengan benar? Karena dalam hidup ini kita bisa berjalan dengan tidak benar. Mengapa? Karena hidup kita sejak awal, karakter kita itu dibentuk dan dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, betul bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, pengaruh-pengaruh itu membentuk kita pada akhirnya. Tetapi apa yang mempengaruhi? Gitu loh. Yang buruk atau yang baik? Nah, kita kan nggak bisa. Waktu kecil kan kita tidak punya pengetahuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita hanya melakukan apa yang kita suka aja. Ya, semua orang melakukan itu. Maka seperti yang dikatakan di Roma 3 ayat 23 tadi saya katakan. Firman Tuhan katakan dengan jelas, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Jadi perlu tahu bahwa cara bekerja Tuhan itu berbeda dengan cara bekerja kita. Cara berpikir Tuhan itu berbeda dengan cara berpikir kita. Nah, di Yesaya 55, boleh dibuka Alkitabnya, ayat 8 sampai 11. Yesaya 55 ayat 8 sampai 11. Oke, terima kasih. Ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Nah, teman-teman, di sini terlihat Tuhan itu lebih tertarik merubah kehidupan kita daripada situasi kita. Ya, saya ulangi, Tuhan lebih tertarik merubah kehidupan kita daripada situasi kita.
Maka kadang dalam hidup ketika kita menemukan sebuah persoalan, persoalan itu penyelesaiannya tidak kunjung tiba gitu. Artinya kita terus terjebak dalam persoalan itu. Karena sebenarnya kalau kita mau mengenal rancangan Allah, Allah itu mau kita yang diubahkan. Mungkin dalam beberapa kondisi, Tuhan begitu baiknya sehingga di dalam situasi-situasi yang terjepit, ya, saya katakan terjepit, Tuhan tolong kita gitu. Walaupun keberadaan kita belum berubah, karakter kita masih sama. Bahkan mungkin kita masih punya kecenderungan untuk melakukan hal yang sama lagi, hal yang salah yang sama lagi, seperti yang sebelumnya. Kita nggak belajar dari apa yang kita lakukan, ya. Sesuatu hal yang kemudian menjepit kita, oleh karena kesalahan kita tidak belajar dari situ. Nah, tapi karena kebaikan Tuhan, Tuhan izinkan pertolongan itu terjadi terus-menerus. Tapi ada loh teman-teman, saya mau katakan di sini. Ada dalam kesaksian saya secara pribadi, situasi di mana Tuhan memang bahkan dia akan memberikan waktu yang sangat lama sampai kita sadar bahwa sebenarnya bukan situasinya yang harus berubah, tapi saya dulu yang harus berubah. Ya, teman-teman, jadi kita pahami dulu kalau kita mau berbuah di dalam hidup ini, ya, apa itu berbuah nanti kita lihat ya, karena juga Tuhan sudah menjelaskan dengan sangat jelas gitu ya, bahkan saya gunakan bahasa sangat komprehensif bahkan gitu loh. Ya, dari awal sampai akhir bagaimana caranya berbuah. Nah, tapi kita mesti tahu dulu teman-teman, bagaimana cara Tuhan bekerja. Saya ulangi ya, Tuhan lebih tertarik merubah kehidupan kita daripada situasi kita. Nah, kalau kita memahami itu, kita punya PR. Kita mulai berpikir, apa ya? Gitu kan. Oke, jadi hal yang pertama, tadi saya mengatakan apa? Untuk menjadi murid Tuhan yang berbuah, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang siap untuk berbuah banyak. Pertama, memahami siapa kita dulu, ya. Kenali dulu kita, siapa kita sebenarnya. Bahwa kita adalah seseorang yang bukan pure diri kita. Kita adalah orang yang karakternya sudah dibentuk sedemikian rupa oleh lingkungan kita. Sejak kita kecil, ya, kemudian beranjak dewasa sampai kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Kita dibentuk oleh pengaruh-pengaruh itu. Ya. Jadi dalam perjalanan kalau anak-anak Tuhan tidak menyadari bahwa kita perlu Kristus gitu loh, untuk mengenal jalan Tuhan lagi, bahwa untuk mengenali rancangan Tuhan, kita perlu Kristus, kita perlu kembali kepada Kristus. Ya, kita nggak akan pernah tahu, kita seperti orang-orang buta gitu loh. Ya, kita akan menjadi orang yang hanya melakukan hal yang dilakukan aja setiap hari tanpa tahu, bahkan kita nggak tahu tujuan kita ini kemana gitu. Nah, supaya kita tahu tujuan kita, supaya kita tahu panggilan kita pasti tahu dulu, kita memahami diri kita dulu siapa sebenarnya dan bagaimana sampai kita ada hari ini, apa yang sudah mempengaruhi kita. Ya, nah, oke. Yang kedua, perlu hidup dalam kedisiplinan dan kasih karunia. Ada satu quotes dalam bahasa Inggris yang menarik sekali pernyataannya. Habits that we develop during our lives as unbelievers require more grace and discipline to overcome. Jadi kebiasaan ya yang kita kembangkan, yang terus berkembang dalam hidup kita sebagai dalam tanda quote on quote ya, unbelievers. Ya. Unbelievers ini teman-teman bukan saja berlaku untuk orang yang tidak mengenal Kristus, enggak. Unbelievers ini bisa juga dia menempel gitu ya kepada anak-anak Tuhan yang tidak menghidupi kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Ngerti ya? Jadi anak-anak Tuhan yang mungkin kalau dalam apa sih konkretnya kok? Konkretnya mungkin yang nggak gereja deh misalkan ya. Artinya kalau nggak pernah gereja berarti nggak mau tahu juga Tuhan itu apa, Tuhan itu siapa. Boro-boro mau tahu panggilannya gitu. Orang mau tahu Tuhan aja enggak gitu.
kepada Allah itu membutuhkan kasih karunia dan disiplin, gitu loh. Ya, membutuhkan kasih karunia dan disiplin. Pernah dengar 7 dosa pokok, teman-teman? Pernah ya? Apa aja sih kira-kira? Boleh bantu? Kalau ada yang tahu jawabannya, sebut aja, buka aja mic. Saya mulai dulu deh. Kesombongan, oke. Lalu, apalagi? Tamak. Ketamakan, apalagi? Kemalasan, Kemalasan, iri hati. itu menarik banget, apalagi? hawa nafsu, Hawa nafsu, 4. 2 lagi, iri hati, Kemarahan. Apa sih wrath? Kemarahan, Kak. kemarahan. 2 lagi, kerakusan. Terakhir, kemalasan. kemalasan tadi udah. Udah ya? Udah, Iri hati udah. iri hati udah. Tadi kayak sempat kesebut tapi nggak, siapa yang nyebut saya lupa. Ketamakan ya? Ketamakan, iya. Jadi kesombongan, ketamakan, iri hati, kemarahan, hawa nafsu, kerakusan, kemalasan adalah 7 dosa pokok. Apa sih 7 dosa pokok? 7 dosa pokok adalah dosa-dosa yang mengakibatkan dosa-dosa lain dan kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya datang. Gitu. Ada yang menarik ya dari 7 hal ini, teman-teman. Pernahkah kita semua berpikir bahwa kemalasan kita itu adalah akar dari dosa yang akan mengakibatkan dosa-dosa yang lain datang? Ya. Nah, apa relevansinya dengan hidup dalam kedisiplinan? Kalau kita menyadari ini, bahwa untuk membuat kita menjadi orang yang tertib dan teratur hidupnya, kita perlu membangun sebuah niat, ya kan? Nah, relevansi dengan berbuah, bagaimana kita bisa berbuah? Seperti yang dikatakan nanti di dalam firman Tuhan akan kita baca bersama, kalau hal-hal yang sangat prinsip seperti ini, kita nggak menyadari dulu. Ya, kalau kita nggak menyadari, bahkan kita nggak mau tahu dulu tentang hal ini, itu semua hanya omong kosong, teman-teman, berbuah itu. Ya, jadi itu semua hanya tema-tema yang menarik aja sebenarnya. Tema-tema yang menarik, bahkan disampaikan dengan cara yang menarik juga bisa. Tapi untuk dijalaninya kita nggak tahu. Bahkan flow of words-nya aja kita nggak tahu. Tahapan apa dulu nih harus saya mulai. Nah, jadi perlu kita tahu bersama dulu bahwa tidak ada orang yang bisa merubah kalian semua dan saya. Hanya Tuhan. Ya. Jadi kalau kita tahu bahwa ada hal-hal buruk nih di dalam diri saya, yang bertahun-tahun saya coba rubah, satu hal nih teman-teman, sadari bahwa tidak ada orang yang bisa menolong kecuali diri kita sendiri dan Tuhan. Artinya gini, bukan artinya orang nggak bisa menolong, tapi kalau itu tidak ada kemauan dari diri kita, orang mau ngomong apapun tentang kita, mau menasehati apapun kepada kita, kalau kita sendiri tidak mau terbuka hatinya untuk ditolong, ya, kita nggak akan bisa berubah. Ya. Nah, jadi perhatikan di Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Siapa sih yang mampu memberikan hal-hal yang baru dalam hidup kita? Cuma Tuhan. Ya, kita lihat Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Masih ada yang membagikan nggak di chat? Oke. Yes, terima kasih. Yeskiel 36, ya bukan 6. Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Ya, oke. Terima kasih. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Hanya Allah yang bisa memberikan kita hati yang baru, hanya Allah yang bisa memberikan kita roh yang baru, hanya Allah yang bisa menjauhkan kita dari hati yang keras,
dan hati yang taat. Hanya Allah yang bisa memberikan kita hati yang taat. Hanya Allah yang bisa memberikan rohnya supaya tetap di dalam hati kita, di dalam batin kita, supaya kita hidup menurut ketetapan-ketetapannya. Dan ini adalah proses seumur hidup, teman-teman. Ya. Jadi kita mesti tahu bahwa seperti yang tadi saya sampaikan, habits that we develop during our lives as unbelievers require more grace and discipline to overcome. Jadi kita perlu kasih karunia Allah. Mana kasih karunianya? Tadi yang kita baca. Yesiel 36 ayat 26 sampai 27 adalah bukti nyata kasih karunia Allah. Gitu. Ya, sadari bahwa Allah mampu melakukan itu. Yang kedua, perlu juga kedisiplinan dari diri kita sendiri untuk berubah. Teman-teman, pernahkah kalian, ini buat teman-teman yang udah bekerja ya, maka tadi saya sempat survei dulu di awal. Dalam ilmu bisnis, ya, disampaikan bahwa perlu berlatih 3 bulan penuh seseorang untuk merubah kebiasaan lamanya dan membangun cara hidup yang baru. Kebiasaan yang baru, secara disiplin dan konsisten. Barulah terlihat perubahan dalam dirinya. Apa yang mau saya sampaikan, teman-teman? Kalau kita ini adalah anak-anak Tuhan ya, yang tahu bahwa bagaimana kasih karunia Allah itu bekerja luar biasa ya, dalam pujian dan penyembahan, ya, dalam KRK gitu ya, dalam occasion rohani yang luar biasa. Betul, teman-teman. Tapi sadarkah kita bahwa sekian banyak occasion yang sudah kita lalui, apakah kita sudah berubah atau belum? Ya. Jadi perlu kedisiplinan dari diri kita sendiri. Kita mau, ya, kita tidak hanya mau membangun niat, tetapi kita mengeksekusi niat itu. Dan cobalah, kalau dunia saja, ya, mereka bisa memberikan kiat-kiat atau tips supaya seseorang itu merubah kebiasaan lamanya dan membangun sebuah kebiasaan yang baru yang lebih baik dan membuat hidup dia lebih berhasil, lebih sukses. Dikatakan mereka punya tips bahwa 3 bulan kamu perlu membiasakan diri dengan cara hidup yang baru. Baru kamu bisa berubah. Itu pun nggak berubah sepenuhnya. Itu adalah latihan tahap pertama. Jadi kita sadari dulu bahwa ya, mengandalkan kedisiplinan pribadi aja sebegitu besar sulitnya. Ya kan? Perlu waktu yang cukup lama. Tapi kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa ada kasih karunia Allah loh. Ya. Allah rancangannya lebih besar lagi, bukan saja memberikan kita kesuksesan dalam hidup, keberhasilan dalam hidup. Bukan saja kita diberikan panggilan yang istimewa sebagai anak-anaknya. Lebih dari itu Tuhan mau mengerjakan yang lebih baik. Ya, sampai pada akhirnya kita boleh mengerti rancangannya dalam hidup kita secara utuh. Jadi teman-teman, yang kedua, kita perlu tahu dulu bahwa untuk bisa menjadi anak-anak atau murid-murid Tuhan yang berbuah banyak, kita perlu hidup dalam kedisiplinan dan menyadari bahwa tanpa kasih karunia Allah, kita tidak akan sempurna perubahannya. Jadi hiduplah dalam kedisiplinan dan kasih karunia Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam firman dan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ini yang akan menjadi bagian utama ya. Mari kita lihat Yohanes 15 ayat 1 sampai 11. Oke, kita lihat ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 11. Oke. Saya minta maaf ya kalau beberapa kali saya keselip lidah karena saya lagi sariawan. Lagi sariawan nih di sebelah sini, jadi di dalam lidah di bagian bawah jadi kurang enak untuk berbicara panjang gitu. Well, kita lihat Yohanes 19 ayat 1 sampai 11. Pokok anggur yang benar. Ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak lagi berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur.
Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah Injil Tuhan. Ya, terpujilah Kristus. Puji Tuhan. Jadi teman-teman, ayat tema ini saya percaya bukan dari tim Imagode semata-mata gitu ya. Supaya kita semua di sini menyadari bahwa untuk menyongsong tahun yang baru, kita persiapkan diri kita. Supaya di tahun 2021 kita berbuah lebih banyak lagi. Amin, puji Tuhan. Niat itu sangat luar biasa baiknya. Dan bahkan ini adalah pesan yang Tuhan sampaikan secara apa? Secara luar biasa, secara sempurna. Dia mau kita mengerti ini. Bahwa kita semua dipanggil supaya kita berbuah banyak. Ya, bukan cuma berbuah, tapi berbuah banyak. Nah, kita lihat, perhatikan di ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya. Dan perhatikan juga ayat 8, tapi kita lihat ayat 7-nya dulu ya. Firman itu memperbaiki kita dari dalam. Ya. Artinya kalau kita tidak tinggal di dalam firman, tidak akan ada yang berubah di dalam diri kita. Karena firman memperbaiki kita dari dalam. Dari pikiran menjadi kebiasaan. Ya. Tadi di bagian kedua, ketika kita berbicara tentang kedisiplinan dan kasih karunia, kita sama-sama belajar apa itu membangun kebiasaan yang baru. Bahkan nilai-nilai dunia pun mengajarkan hal itu. Ya. Tapi firman Tuhan secara sempurna dia sampaikan bahwa Tuhan bukan saja merubah kebiasaan kita. Bukan saja motifnya. Bukan hanya karena motif ya kebiasaan kita berubah, bukan. Tapi dari akar pikiran kita Tuhan mau rubah. Karena apa? Karena semakin banyak firman yang kita ketahui, maka Roh Kudus semakin dapat menuntun kehidupan kita. Pernahkah kita mengalami hal-hal seperti ini? Ketika kita misalkan ada dalam satu keadaan kita jatuh gitu ya. Dalam keadaan di mana kita itu merasa gagal. Tiba-tiba kita mengingat suatu firman. Ya. Bahwa seperti rancanganku bukanlah rancanganmu. Ya kan? Jalan-jalanmu bukanlah jalan yang ketetapan yang telah aku sediakan. Ada banyak lagi. Bahkan ketika kita merasa sedih misalkan, atau ketika kita merasa kecewa, lalu kita tiba-tiba teringat dengan firman Tuhan, datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Jadi itulah bukti, semakin banyak firman yang kita ketahui, maka Roh Kudus semakin dapat menuntun kehidupan kita. Nah, inilah yang inilah arti maksudnya bahwa firman itu memperbaiki kita dari dalam. Bukan saja kebiasaan kita yang Tuhan ubahkan, tapi bahkan pikiran kita. Gitu. Nah, supaya kita bisa berubah, kita perlu Roh Kudus. Dan supaya Roh Kudus bisa memimpin kita perlu firman dulu. Kita perlu tahu, kita perlu dengar firman Tuhan dulu. Baru Roh Kudus bisa menuntun kita hari lepas hari. Gitu. Bahkan setiap waktu Roh Kudus menuntun kita kapanpun. Bahkan ketika kita berbuat dosa dan kita merasa tidak layak, hanya Roh Kudus yang bisa memperdamaikan kita lagi dengan Tuhan. Ketika dia
em, sebab Allah begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Ya. Jadi begitu cara Roh Kudus bekerja. Ya. Jadi hidup kita itu dapat dituntun sepenuhnya oleh Tuhan. Maka bagian ketiga ini kita perlu betul-betul mengetahui bahwa kita perlu penghibur itu. Ya, itu ada di dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, ya, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, Yohanes 14 ayat 26. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Iya, betul, kita semua sepakat tentang hal itu. Tapi mungkin kita lupa. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ada waktu-waktu dalam kehidupan kita yang kita tidak tahu di mana kita memerlukan kembali Roh Kudus untuk mengingatkan hal firman yang telah kita pernah dengar sebelumnya. Jadi teman-teman, ingin Roh Kudus bekerja dalam hidupmu? Bacalah firman Tuhan sesering mungkin kita bisa, ya, secara disiplin, secara konsisten, supaya hidup kita dipimpin dan dituntun oleh Tuhan secara sempurna. Nah, dan jangan lupa, lihat bagian ayat ke-7. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Nah, ini paling menarik ya, semua orang Kristen senang ayat ini. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wah, ini ayat paling favorit. Tapi nggak mau baca dulu sebelumnya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu dulu. Ya, seringkali ayat ini diambil secuplik aja. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Lupa bahwa kita perlu tinggal dalam Dia dan firman tinggal dalam kita sehingga Roh Kudus bisa menuntun hidup kita. Karena apa? Karena hidup sesuai dengan firman Tuhan membuat hidup kita diberkati Tuhan. Apa buktinya? Hari ini, bacaan hari ini tentang, ada yang tahu bacaan hari ini tentang apa? Ada 2 tokoh perempuan luar biasa. Ada yang bisa memberikan respon di sini? Ada yang baca firman Tuhan hari ini? Ada yang ikut misa tuh? Ada yang ikut misa hari ini? Ada yang baca renungan harian hari ini? Oke, nah, oke, nggak apa-apa. Kita semua terbuka di hadapan Allah, amin. Teman-teman, hari ini kalau kita baca Lukas 1 ayat 6, tolong admin bantu, Lukas 1 ayat 6. Yang membuat, ya, ada satu kisah yang luar biasa mengenai siapa? Coba buka dulu Lukas 1 ayat 6. Zakaria. Iya, betul sekali. Zakaria dan Elizabeth. Apa sih yang membuat kemudian Elizabeth yang sudah usia lanjut itu, kemudian dikatakan dia mandul, bahkan Zakaria sampai harus dihukum loh. Dihukum sama malaikat. Karena dia tidak percaya. Apa hukumannya? Bisu. Ya. Tetapi Zakaria ini juga adalah anak Tuhan yang taat. Ya. Dikatakan di Lukas 1 ayat 6, Zakaria, tentang Zakaria dan Elizabeth. Sebab keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Apa sih yang mereka terima? Hal yang mustahil bagi manusia. Bahkan apa yang dianggap aib oleh manusia pada zaman itu, pada saat itu, ya. Dan mungkin Elizabeth sudah letih menanggung aib itu. Tuhan nyatakan apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Tapi kita lihat dulu apa yang membuat mereka segitu istimewanya sehingga mereka boleh menerima rahmat Tuhan atau kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Hidup benar di hadapan Allah, hidup menurut segala keperintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Dan ini adalah suatu proses, teman-teman. Suatu proses, jatuh bangun, jatuh bertobat, jatuh bertobat, jatuh bertobat. Ya. Jangan pernah berhenti untuk bertobat, teman-teman. Gak ada kita semua yang masih hidup di dunia ini. Setelah bertobat kita gak bikin dosa lagi. Ya benar, gak bikin dosa lagi. Karena setelah bertobat mungkin habis itu kita mati gitu ya. Habis itu gak bikin dosa lagi. Jadi teman-teman,
Kita mesti tahu dulu, kalau kita ingin menerima hal yang mustahil dalam hidup kita, ya, sebagai tanda kesaksian tentang buah, yaitu belajarlah untuk hidup sesuai dengan firman, sehingga hidup kita diberkati Tuhan. Yang terakhir, bertanggung jawab. Hal yang terakhir ini semoga membuat kita melihat dari sudut pandang yang baru. Banyak orang hanya ingin punya hak sebagai anak Allah, ya. Banyak orang hanya ingin punya hak sebagai anak Allah, tetapi tidak ingin bertanggung jawab. Ya. Seringkali Tuhan menyerahkan tanggung jawab kepada kita, tapi seringkali kita melupakan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Seringkali kita berdoa, minta supaya Tuhan misalkan memberikan kita satu peluang. Tapi ketika Tuhan sudah memberikan peluang itu, kita tidak menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Ini artinya berarti kita melupakan tanggung jawab yang kita minta, yang lalu diberikan oleh Tuhan untuk kita. Ya. Bagaimana caranya kita bisa terus-menerus secara konsisten kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki tanggung jawab? Pandanglah salib Kristus. Ya. Pandanglah salib Kristus. Selain kita belajar firman, pandanglah salib Kristus. Sebab salib Kristus itu adalah tanggung jawab. Apa artinya? Mengapa Yesus menyelesaikan misi penyelamatannya buat kita dan dia tidak berhenti di tengah jalan? Mengapa? Bahkan semua orang pada saat itu menunggu atau menanti-nantikan Yesus melakukan sesuatu ketika dia disalibkan. Ya. Mungkin sudah berapa kali prajurit-prajurit itu bicara kepada Yesus, bahkan perampok di sebelah kanan kalau nggak salah, ya. Pokoknya ada dua perampok yang disalib bersama Yesus, salah satunya mengatakan, Yesus, kalau kamu Tuhan, turunlah, ya, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Tapi kenapa Tuhan tidak mengambil sikap itu? Kenapa Tuhan tidak melakukan sesuatu sama sekali? Karena Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita semua bahwa ketika dia memanggul salib sampai ke Bukit Golgota dan kemudian dia menyelesaikan misinya, dia melakukan itu karena dia tahu dia punya tanggung jawab. Ketika dia membawa salib, dia sedang menyelesaikan tanggung jawabnya. Sampai dia berkata di atas kayu salib apa? Selesai. Jadi belajarlah untuk melihat segala sesuatu yang ada dalam hidup kita ini, yang berkaitan dengan sebuah tanggung jawab, lihatlah sebagai sebuah salib. Sebagaimana Kristus menyelesaikan misinya sampai selesai dan mengatakan, sudah selesai. Bisakah kita juga melakukan hal sama? Ketika kita menyelesaikan pekerjaan kita misalkan, sudah selesai. Aduh berat banget nih, aduh kecewa banget nih, aduh teman sekerja saya menyebalkan banget nih. Lihatlah salib Kristus, bahwa Kristus mengajarkan kepada kita memberikan teladan. Dia menyelesaikannya ya semata-mata bukan saja menyelamatkan kita, tapi mengajarkan kepada kita semua bagaimana melihat salib sebagai sebuah tanggung jawab dan melihat sebuah tanggung jawab sebagai sebuah salib. Ya. Supaya kita belajar bertanggung jawab, belajarlah firman dan pandanglah salib. Ya, itulah yang kekayaan dari Gereja Katolik yang luar biasa, bahwa kita tidak akan pernah menghilangkan sosok Yesus Kristus yang ada di kayu salib. Karena dari situlah kita melihat, ya, kalau Yesus tidak melihat sebagai sebuah tanggung jawab, dia sudah selesai itu, dia akan ikuti itu saran-saran orang-orang itu, bahwa mungkin dia akan menunjukkan ketuhanannya, lalu dia selesaikan dengan cara yang lain, gitu. Oke. Tapi itu bukan firman Tuhan, teman-teman. Firman Tuhan tidak tertulis seperti itu. Kita lihat yang terakhir. 1 Yohanes 5 ayat 3. Dan saya akan tutup dengan doa. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat.
Kenapa perintah-perintah Tuhan tidak berat? Karena kita mengasihi Tuhan. Ya. Kenapa perintah-perintah Tuhan tidak berat? Karena Roh Kuduslah yang akan memimpin kita. Mengingatkan kita kembali. Sebab di luar Tuhan, sebab di luar Roh Kudus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti yang ada di dalam Yohanes 15 ayat 5 tadi. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi teman-teman, jika kita ingin menyongsong 2021 dengan membawa suatu komitmen bahwa ingin berbuah banyak, ada banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan dulu, ya. Sebelum sampai kita berbuah, kita mesti memahami dulu. Apa tadi yang pertama? Memahami siapa? Memahami siapa kita, itu yang pertama. Yang kedua, hidup dalam kedisiplinan dan kasih karunia. Yang ketiga, hidup dalam firman dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang keempat, hiduplah bertanggung jawab. Ya. Saya percaya teman-teman sudah dewasa dan tahu hal-hal ini secara baik, ya. Kalian semua pasti tahu apa itu tanggung jawab, kalian semua tahu itu apa itu disiplin. Kita semua pasti tahu apa itu kasih karunia. Ya, kita juga pasti tahu apa itu hidup di dalam firman, menghidupi firman dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan jangan lupa, berhati-hatilah sebab tanda-tanda zaman begitu terlihat dan seiring dengan perkembangan zaman juga banyak kerusakan yang terjadi secara bersamaan. Jadi jika kita ingin berbuah banyak, hiduplah dipimpin oleh Tuhan, ya. Jangan sampai hidup kita digerakkan dan dipimpin oleh tren-tren yang ada di dunia ini yang mempengaruhi kita secara buruk. Kalau kita ingin mengikuti dan kita ingin hidup kita punya hidup sosial media yang rutin gitu ya. Maksudnya mungkin kita juga mau jadi influencer. Carilah influencer yang baik. Ya, influencer yang baik. Dan bagaimana cara mereka membangun followernya itu sendiri gitu ya. Mereka mengedukasi, mereka memberikan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik gitu. Memang akan membutuhkan waktu yang lebih lama daripada yang buruk ya. Karena orang perlu melihat dulu konsistensinya. Tapi kalau kita mau jadi anak-anak Tuhan yang juga mau memberkati melalui platform teknologi modern, kita jangan sampai dipengaruhi yang buruk. Ya, kita lihat banyak loh teman-teman orang-orang yang bukan nilai-nilai spiritual yang mereka kedepankan, tapi nilai-nilai sekuler, tapi nilai-nilai yang baik. Jadi kalau anak-anak dunia saja mereka bisa mempengaruhi dengan cara-cara yang baik, apalagi kita. Harusnya kita anak-anak Tuhan juga mempengaruhi dengan cara-cara yang juga dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Jadi biarkan hidup kita terus dipimpin oleh Roh Kudus dan biarkan hidup kita selalu dituntun olehnya melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk sabda yang sudah kami dengar sepanjang sore ini. Dan terima kasih bahwa kami diingatkan kembali bagaimana kami perlu memahami diri kami sendiri. Kami perlu hidup dalam kedisiplinan dan kasih karunia Tuhan. Kami juga perlu hidup dalam firman Tuhan dan dipimpin oleh Roh Tuhan. Dan kami juga perlu belajar untuk bertanggung jawab sehingga pada waktunya kami boleh berbuah. Dan jikalau kami boleh berbuah banyak, buah-buah itu boleh melihat Kristus yang sungguh hidup di dalam diri kami. Mana banyak sekali hal yang baik yang boleh Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami, sehingga buah-buah itu adalah buah yang manis yang bisa dinikmati oleh semua orang. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai, kiranya teruslah bekerja
Ya Allah Roh Kudus, untuk memenuhi bait-Mu, memenuhi rumah-Mu, yaitu diri kami sendiri, dan berkaryalah secara sempurna dan penuh. Kami siap untuk Engkau pakai, kami siap berkarya bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti dalam permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.